Perkenalkan, nama saya Alsyanda Manu, saya dari kelompok 1. Di sini kelompok 1 akan membahas materi yaitu pengauditan profesi dan akuntansi publik, dan contoh kasus yang kami ambil yaitu perekayasan laporan keuangan Wirasjaya. Laporan keuangan ialah fasilitas yang digunakan untuk menyajikan keuangan perusahaan serta kinerja suatu entitas. Dibuatnya laporan keuangan bertujuan untuk memberikan data tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas industri yang bermanfaat untuk para stakeholder. Asuransi Jiwasraya atau disebut AJS, hasil pemeriksaan investigasi pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, menyatakan bahwa ditemukan adanya kegiatan rekayasa laporan keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya. Hal ini dibuktikan dengan adanya manipulasi laba sebesar 360,3 miliar pada tahun 2006. Sejak 2006, laba yang terdapat pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya atau yang disebut AJS merupakan laba semu yang muncul akibat adanya rekayasa akuntansi. Ketua Bapak Tarko Sunario mengatakan bahwa pada terdapat opini adverse atau dimodifikasi pada laporan pembukaan laba AJS. Pada 2017, Bapak menemukan adanya kecurangan dalam pencadangan laba sebesar 7,7 triliun. Pencadangan tersebut seharusnya PT Asuransi Jiwasraya atau disebut AJS mengalami kerugian. Akan tetapi PT Asuransi Jiwasraya atau disebut AJS melakukan praktik manajemen. Nama saya Paulina Grimo, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan kasus permasalahannya, yaitu perekayasaan laporan keuangan Wirasjaya. Senin pada tanggal 13 Januari 2020 jam 20:51 waktu Indonesia Barat. Kasus perekayasaan laporan keuangan. IAPI menyarankan ini kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kebijaksanaan Agung yang menjelaskan proses pemeriksaan investigasi kasus PT Asuransi Wirasjaya di kantor BPK Jakarta 8 Januari 2020. Tempo CO Jakarta, Ketua Umum Institut Akuntansi Publik Indonesia, Tarko Sunario menyarankan sejumlah langkah agar praktikum perekayasaan akuntansi dalam laporan keuangan yang belakang ini marak tak berulang kembali. Tapi, himbauan kepada penanggung jawab laporan keuangan, Dewan Komisi Pemegang Saham, auditor, regulator, dan pihak-pihak terkait untuk mencegah supaya hal tersebut tidak terjadi, ujar Tarko Sunario di kantor IAPI, Jakarta, Senin 13 Januari 2020. Untuk dapat pemahaman yang luas, IAPI menghimbaukan kepada pengguna laporan keuangan agar mencermati setiap halaman laporan keuangan yang akan dilakukan dengan lengkap, tidak hanya perlu laporan keuangan laba rugi saja. Tarko Sunario menyebutkan bahwa laporan keuangan hanya berupa informasi saja dan tidak cukup dengan pernyataan atau telah diaudit. Nyatanya, menurut laporan keuangan tersebut harus ditindaklanjuti yang langka oleh pimpinan perusahaan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Di samping itu, Tarko Sunario mengatakan bahwa saat ini IAPI sedang melakukan update kode etik dan standar audit untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan nasional serta best practice. Tarko Sunario menyebutkan bahwa laporan keuangan hanya berupa informasi saja dan tidak cukup dengan pernyataan atau telah diaudit. Nyatanya, menurut laporan keuangan tersebut harus ditindaklanjuti yang langka oleh pimpinan perusahaan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Di samping itu, Tarko Sunario mengatakan bahwa
Saat ini IAPI sedang melakukan update kode etik dan standar audit untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan nasional serta best praktik internasional. Salah satu hal yang sedang didorong untuk diterapkan adalah adanya kewajiban untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berkewenangan ketika anggota IAPI menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan undang-undang yang sudah dibentuk atau sudah dilakukan. Kewajiban tersebut berlaku bagi akuntansi publik maupun CPA anggota IAPI yang menjadi anggota akuntansi publik, namun bekerja di perusahaan. Tutur Tarku Sunaryo. IAPI juga berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan komitmen laporan keuangan di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan pengawasan akuntansi publik. Selain itu, sebelum Ketua Badan Pemeriksa ini melakukan pemeriksaan keuangan dengan sempurna, mengatakan permasalahan ini. Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firma Sampurna mengatakan permasalahan di tubuh perusahaan PT Asuransi Wirasjaya ini sudah terjadi sejak lama. Bahkan Agung menyebutkan meskipun perseroan terjadi pada tahun 2006 masih pembukuan laba. Namun keuntungan tersebut diduga laba semu sebagai akibat perekayasaan akuntansi di mana perusahaan sebenarnya sudah alami kerugian, ujar Agung di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan. Dalam laporan itu pun tersebut bahwa pada tahun 2017 Wirasjaya mengalami laba sebesar 360,3 triliun, namun perseroan opini atau tidak wajar. Opini itu diberikan lantaran adanya dilakukan sesuai dengan ketentuan seharusnya perusahaan menderitakan rugi. Terima kasih. Oke, baik, saya Siti Hajar Febrianti Ahmad. Saya akan mempresentasikan yang selanjutnya. Oke, baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang solusi berikut. Beberapa solusi yang dapat digunakan dalam pencegahan dimanipulasi laporan keuangan, yaitu yang pertama, 1. Terus mendorong dan meningkatkan kualitas sebagai pengawasan terhadap profil keuangan. Pengawasan yang dapat dimaksud termasuk kantor akuntan publik atau KAP, profesi penilai hingga profesi akuntan publik. Yang kedua, meningkatkan jumlah sumber daya pria profesi keuangan. Karena pengawasan saja tidak cukup, maka perlu perbaikan kualitas sumber daya manusia agar akuntansi dilaporkan secara benar. Yang ketiga, memberikan sanksi terhadap dini, memberikan efek jera atau setidaknya meningkatkan para profesi keuangan agar tidak melakukan manipulasi akuntansi. Yang terakhir, kesimpulan yang dapat diambil dari adanya kasus PT Asuransi Jiwasraya, yaitu kasus yang melanda Persero merupakan kasus yang sudah lama terjadi dan kasus tersebut dapat disebut sebagai ikon dalam PT Asuransi Jiwa terhadap Persero tersebut, di mana kurang adanya pengawasan serta sumber daya manusia yang di dalamnya tidak memiliki cukup kualitas bagi profesinya, dan sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Persero atas kasus yang menimpanya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.